Komplain ya. Tadi mau komplain lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Pada kelas kali ini Bapak akan mengajarkan menganalisis gangguan sistem rem pada ABS. Ada yang tahu itu sistem rem? Ya. Rem pada kendaraan. Pernah lihat nggak? Rem itu adalah satu sistem untuk menghentikan atau memperlambat satu kendaraan. Pada motor ada sini yang bawa motor ke sekolah? Ada. Ada. Lihat motor pernah? Ya, Pernah. MotoGP pernah? Ada yang di atas tangan tuh, yang pencet-pencet tuh. Komplain, Pak. Komplainnya sebelah kiri. Sebelah kiri. Komplain. Sebelah kanan tuh rem ya. Biasanya rem. Sini kita mau analisis sistem rem ABS yang jenisnya ABS. Yang sebelum ABS ini ada namanya konvensional. Tidak memakai komputer. Kalau di ABS ini kita memakai diatur rem itu dengan komputer, oke? Selanjutnya kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini pertama itu tujuan pembelajaran, yang kedua itu adalah pretest, dan yang ketiga itu adalah penjelasan materi nanti yang akan saya jelaskan, dan keempat itu analisis studi kasus. Ini kita itu nanti akan menganalisis sebuah kasus yang akan Bapak berikan, dan yang kelima itu diskusi kelompok dan presentasi nanti kelompoknya. Mungkin diskusi aja nantinya. Dan yang keenam ada refleksi, dan yang ketujuh itu ada post-test. Setelah pre-test yang di awal nanti kita mengadakan post-test di akhir nanti dengan soal yang sama. Dan yang keempat itu kesimpulan dan penutup. Nah, yang kedua itu tujuan pembelajaran kita itu yang pertama menjelaskan prinsip kerja ABS. Bagaimana itu cara kerja dari sistem ABS tersebut. Dan yang kedua itu menganalisis gangguan pada sistem rem ABS-nya. Oke, dan yang keempat itu yang terakhir, yang ketiga itu setelah menganalisis kita mendiagnosa apa sih langkah-langkah tepat yang untuk memperbaiki gangguan yang ada pada sistem tersebut. Dan yang keempat itu menyusun prosedur perbaikannya. Nah, ini pretest bisa dilakukan pretest. Ada yang bawa handphone? Enggak ada. Coba pretest dulu. Enggak punya Pak. Kalau kasih waktu 5 menit ya. Nah, isi aja seberapa aja dulu. Ya, seberapa aja. Kelas berapa ya, Pak? Kita kelas 11 sekarang. Enggak keluar, Pak. Serius, Pak. Oke, lanjut aja dulu. Udah, Pak, rekan, Pak. Udah, kita lanjut ya. Pak. Udah tahu saya apa itu ABS? Belum. Bisa dibaca yang di depan. Tuh. Kita Izin Pak, tolong baca. ABS itu bacanya ya Pak? Ya, baca aja. ABS anti-lock braking system adalah sistem pengereman yang berfungsi mencegah roda kunci saat pengereman mendadak sehingga kendaraan tetap stabil dan dapat dikendalikan. Nah, itu dari pengertian ABS kan. Ada pengertian lain dari penelitian sekalian tentang ABS ini pengertiannya? Enggak ada, Pak. Ada. Ya, itu pengertian dari ABS itu anti-lock braking system. Itu pengereman yang berfungsi mencegah terkuncinya saat mengerem mendadak gitu kan. Kalau kita mengerem mendadak, biasanya rem itu biasa terkunci dan membuat kita terjatuh kan. Jadi itu beda dengan rem konvensional, Pak. Betul. Di sini ditambahkan fitur anti-lock gitu, yang diatur oleh sensor. Kalau konvensional Pak? Kalau konvensional tidak memakai sensor, jadi dia langsung aja gitu. Langsung terkunci, Pak. Ya, kalau mengerem mendadak. Itulah. Prinsip kerja sistem ABS itu pertama itu dari namanya wheel speed sensor atau sensor kecepatan.
itu membaca putaran roda. Nanti itu biasa ada di piringan roda depan, bisa dilihat sensornya. Terus langsung dari sensor itu datanya dikirim ke ECU. ECU nanti diolah lalu diperintahkan modul hidroliknya untuk mengatur tekanannya. Dari modul tadi langsung ke kaliper untuk mengerem dan memperambat kendaraan. Nah, prinsip kerja ABS Itu yang tadi Pak. Ini udah apa? tadi. Nah, langsung aja ke komponen tadi. Nih bentuk wheel speed sensornya. Dan yang kedua ini tone wheel-nya. Tone wheel ini biasa dipasang untuk pembacaan dari wheel speed sensornya. Putaran dari roda itu dibaca dari tone wheel ini melalui speed sensor nantinya. Terus lalu dari speed sensor dibaca ke ECU. Lalu ECU langsung baru kirim ke datanya ke modul ini. Lalu gangguan-gangguan yang pada sistem rem ABS ini, pertama itu lampu indikator ABS menyala, itu menandakan adanya kerusakan pada sistem. Biasanya apa? Marah di depan Pak. Ada di depan. Kedipan nggak? Kalau untuk kedipan nggak ada yang kalau Itu banyak lampunya. ya hidup dia biasanya di speedometer ya. Di speedometer itu ada lampu indikator sendiri. Nanti itu ABS biasanya tulisannya. Jadi hidup dia itu menyala. Lalu roda terasa hampir terkunci saat pengereman. Terus berbunyi itu biasanya kan. Atau kampasnya habis, itu biasa tersendat gitu ya. Atau tidak kembalinya kampas rem karena ABS-nya rusak gitu. Jadi dia tertekan terus. Lalu yang ketiga itu sistem tidak merespon. Jadi manual saja tidak memakai sensor tadi. Dan yang keempat itu tidak muncul kode error. Biasanya tidak muncul kode error, tapi semua kerusakan itu terjadi. Itu biasanya menandakan ada juga kerusakan. Ini biasanya prosedur diagnosanya itu memeriksa visual, mengecek sensor, mengecek kabel-kabel konektornya, lalu scan ECU bisa juga, lalu ngetes langsung fungsi dari sensor. Nah, studi kasus. Nah, itu aja untuk terakhir kita akan proses dari pretest sendiri. Berapa menit nih Pak? 1 menit aja. 1 menit Pak ya. Soalnya 10 nih Pak. Ini ya. Udah Pak. Udah. Mungkin itu aja penyampaian materi. Pandi mau dapat kesimpulannya Pak? Boleh. Dari Pandi bisa menyimpulkan apa itu ABS? Pandi. Ya, ABS itu ABS merupakan sistem pengereman yang dikontrol oleh yang namanya ECU. Itu nanti ada prosesnya, yaitu di mana pengereman itu nanti dibaca putaran rodanya dari yang namanya apa tadi tonwheel, kemudian dibaca oleh ECU dan ECU meneruskan hasilnya ke modul. Nah, modul hidrolik. Setelah dari modul hidrolik kemudian diteruskan ke kampas rem. Ya, Pak. Nah, itu Hari ini akan menyimpulkan gitu ya. Ya tahu dari kami Pak. Jadi ABS ini sangat jauh berbeda dari konvensional Pak. Dapat saya simpulkan ABS ini lebih mengutamakan kenyamanan pengendara Pak. Mungkin Pandi dari segi definisi, saya dari segi kenyamanan pengendara. Jadi saya merekomendasikan ABS ini Pak. Fiskal juga Pak, katanya Pak. itu sekalian Fiskal dari segi struktural Saya saya mau Pak. bertanya terkait ABS Pak. Jadi apakah rem ABS ini sangat dipengaruhi oleh daya dari baterai Pak? Jadi baterai. Ya, soalnya dia menggunakan modul kan. Ya. Ya betul. Ini kan menggunakan sistem kelistrikan ya. Itu sangat bersangkutan dengan baterai gitu. Kalau baterainya aja kurang, gitu, nanti sensornya mungkin tidak membaca atau ECU-nya juga tidak membaca gitu. Karena bersangkutan dengan kelistrikan.
Kalau kelistrikannya kena berarti bisa jadi dari sistem ABS-nya juga nanti akan terganggu. Mereka tidak mau. Tanya sebelum kita. Ya, boleh Pak. Kalau ABS-nya kelok gimana Pak? Kalau itu dari termasuk dari gangguan ABS tadi kayak solusi dia proses kita melakukan perbaikan. Dan gimana perbaikannya itu? Pertama kan tadi kan ada visual, cek visual, kita cek sistem ABS-nya. Berarti kan indikator pasti hidup kan. Ya. Nah, baru nanti kita lakukan prosedur perbaikannya. Di bawah tempat kerja resmi ya, Ya, Pak. betul. Dan nanti itu kita lakukan di kelas prakteknya. Oke, jadi kan kita teori sekarang. Kita masuk Pak, kita pakai kita masuk Pak. Kita sudah ya dari kesimpulan ABS tersebut. Itulah kelas teori untuk ABS pada hari ini. Mungkin untuk selanjutnya kita langsung ke kelas prakteknya. Ada yang bertanya lagi? Pak, Belum absen Pak. Absen? Absen. Absen ya. Pertama, Pak Diaman, Bang Ero Miskan, Ali Muhammad Nur, Imam Hatta, Muhammad Rifat. Tolong simpan HP-nya dulu Muhammad Rifat. Aziz Azraki, Sarul Surya, Badil, Raffi. Oke. Itu aja mungkin kita lanjut ke kelas kakek Bapak Sendai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.